Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Jaya Fatima, NPM 1917051016 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komponen data path. Data path atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan dalam proses eksekusi suatu instruksi. Data path terdiri dari beberapa blok fungsional, yaitu register instruksi, program counter, memory address register, dan memory data register. Selanjutnya adalah fungsi data path. Fungsi data path adalah sebagai register tambahan dan register penghubung yang diperlukan dalam proses pengeksekusian suatu instruksi yang termasuk dalam instruction set. Dalam prosesor komputer, data path sering terdiri dari blok fungsional berikut. Yang pertama yaitu register instruksi yang berfungsi untuk menyimpan instruksi saat akan dieksekusi. Yang kedua ada program counter yang berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Selanjutnya ada memory address register, adalah register yang menyimpan alamat memori dari mana data akan diambil ke CPU atau alamat untuk data yang akan dikirim dan disimpan. Selanjutnya ada Memory Data Register atau MDR, adalah daftar dari unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan ke dalam penyimpanan komputer, misalnya RAM, atau data setelah mengambil dari penyimpanan komputer. Serta berbagai register yang dapat dibaca dan ditulis oleh software. Jumlah register tujuan umum pada prosesor yang diberikan dapat bervariasi. Namun, secara umum, ukuran file register secara substansial lebih kecil dari cache. Selain itu, banyak prosesor yang memiliki berbagai register tujuan khusus yang sering transparan untuk perangkat lunak. Ini dapat digunakan sebagai media penyimpanan sementara untuk prosesor, atau sebagai register spesifik model untuk konfigurasi prosesor. Ada juga dua register yang melekat dalam prosesor yang memfasilitasi komunikasi prosesor dengan memori atau pada dasarnya membantu dalam operasi memori register. Data path untuk pengambilan atau fetch instruksi adalah sama untuk semua instruksi. Beberapa contohnya yaitu data path untuk instruksi halt, instruksi nope, instruksi jump, dan instruksi load dan store. Yang pertama adalah data path untuk instruksi halt. Aksi yang digunakan oleh instruksi halt adalah menghentikan siklus instruksi. Hal ini digambarkan dengan run atau halt sama dengan 0. Hubungannya dengan data path melibatkan resetting flip-flop run atau halt. Sinyal kontrol clear RH mengaktifkan titik kontrol yang masuk ke clock flip-flop D. Masukan flip-flop D secara permanen ditarik turun atau sama dengan 0. Karena itu, tebing positif sinyal clear RH mereset flip-flop. Keluaran key dari flip-flop dirasakan oleh unit kontrol sebelum pengambilan atau fetch instruksi dimulai. Jika 0, pengambilan instruksi tidak dilakukan. Unit kontrol secara sederhana tetap menjaga flip-flop run atau halt menjadi set kembali. Hal ini dilakukan dengan dua aksi berikut, yaitu yang pertama, sinyal reset menjadi aktif atau hide. Yang kedua, sinyal continue menjadi aktif atau hide. Selanjutnya, sinyal gerbang NOR membangkitkan sebuah sinyal low kemasukan preset flip-flop. Sinyal reset dibangkitkan tepat ketika power on dan pada saat mereset secara manual, karena operator menekan tombol atau saklar reset pada panel depan. Sinyal continue adalah sinyal khusus yang tidak dapat pada sebuah komputer sederhana. Hanya terdapat pada sistem khusus seperti sistem multiprosesor. Yang kedua adalah data path untuk instruksi nope. Tidak ada aksi apapun yang dilakukan oleh instruksi nope. Karena itu tidak ada data path untuk instruksi ini. Segera setelah instruksi ini dieksekusi, fase eksekusi telah selesai. Yang ketiga ada data path untuk instruksi jump.
Instruksi jam bercabang ke alamat instruksi seperti yang telah ditentukan oleh instruksi jam. Hal ini digambarkan dengan PC sama dengan BA, di mana BA adalah alamat cabang yang diberikan oleh instruksi. Alamat ini umumnya dikalkulasi sesuai dengan mode pengalamatan dalam instruksi. Anggap saja bahwa kalkulasi alamat telah lengkap dan BA tersedia dalam register ALU R5. Mikrooperasi yang dikehendaki adalah PC sama dengan R5. Yang keempat ada data path untuk instruksi load. Operasi yang dilakukan untuk instruksi load yaitu menyalin isi suatu lokasi memori ke dalam suatu register. Seperti yang ditetapkan dalam instruksi, hal ini digambarkan dalam RA sama dengan MA, di mana MA adalah alamat memori dan RA adalah alamat register. Urutan operasi yang diperlukan untuk mencapai ini adalah 1. Melaksanakan pembacaan memori dari alamat MA. 2. Menyimpan data dalam register RA. Pada akhirnya, pengambilan instruksi tersedia dalam IR. Anggap saja bahwa bit 0 sampai 7 menyediakan opcode, bit 8 sampai 11 menyediakan RA, dan bit 12 sampai 23 menyediakan MA. Yang kelima adalah data path untuk instruksi store. Operasi yang dilakukan oleh instruksi store adalah kebalikan dari load. Isi dari suatu register disalin ke dalam suatu lokasi memori utama. Hal ini digambarkan dengan MA sama dengan RA. Urutan operasi yang diperlukan adalah: yang pertama, membaca dari penyimpanan lokal isi register yang diberikan oleh RA. Dan yang kedua, menulis pada lokasi memori utama MA. Pada akhir pengambilan instruksi tersedia pada IR. Anggap saja bahwa bit 0 sampai 7 menyediakan opcode, bit 8 sampai 11 menyediakan RA, dan bit 12 sampai 23 menyediakan MA. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.